Halo, perkenalkan aku Fitri Jaitriti Saiba. Di sini akan menjelaskan berbagai jenis sistem pemilu yang ada di dunia. Untuk yang pertama adalah sistem mayoritas atau sistem mayoritarian. Dalam sistem mayoritas, sesuai dengan namanya, kandidat yang terpilih adalah kandidat yang memiliki suara terbanyak di antara kandidat yang lainnya atau mencapai minimal mayoritas absolut atau 50% plus 1. Contohnya nih teman-teman, ada 3 kandidat A, B, dan C. Kandidat A mendapatkan 30%, B 30%, C 40%. Dalam sistem pluralitas, C akan memenangkan kursi. Sedangkan dalam mayoritas absolut, C setidaknya harus mendapatkan 50, sekian persen untuk mendapatkan kursi. Kemudian, sistem mayoritas juga memiliki jenisnya. Yang pertama itu ada jenis FPTP atau First Past the Post. Dalam First Past the Post ini siapapun yang memiliki suara terbanyak atau sudah mencapai mayoritas absolut dialah yang terpilih. Kemudian yang kedua adalah the two round system atau sistem putaran kedua. Dalam sistem putaran kedua ini ketika dalam sistem putaran yang pertama itu tidak adanya kandidat yang mencapai suara mayoritas absolut sehingga diharuskan adanya putaran yang kedua. Kemudian yang ketiga ada sistem alternative vote. Yang membedakan itu mekanismenya, kita itu memilih dengan cara memberikan preferensi kita kepada kandidat yang ada dalam kertas suara. Kita memberikan perankingan, misalkan ada kandidat X, Y, dan Z, kita memberikan peringkat Z kepada kita memberikan peringkat 1 kepada Z, peringkat 2 kepada X, dan selanjutnya. Kemudian 3 jenis yang pertama aku jelaskan tadi itu termasuk dalam single member district karena dalam setiap daerah pemilihan itu hanya diwakili oleh satu kandidat saja. Kemudian untuk 3 yang selanjutnya ini termasuk dalam jenis multi member district karena dalam setiap daerah pemilihan itu ada 2 sampai lebih kandidat yang mewakili dapil tersebut. Nah, yang pertama itu ada block vote. Dalam sistem block vote ini kita memiliki suara sesuai dengan jumlah kursi yang tersedia dalam dapil tersebut. Misalkan 3 kursi sehingga kita mempunyai 3 suara yang kita cobloskan kepada kandidat yang ada dalam kertas suara. Kemudian ada party block vote. Dalam party block vote itu kita hanya memilih partai saja karena partai sudah memiliki list kandidatnya sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada sistem SNTV, single non-transferable vote. Dalam sistem ini kita memilih satu kandidat saja, namun nantinya yang terpilih itu akan ada 2 atau lebih kandidat. Lalu apa keuntungan bagi negara-negara yang menganut sistem ini? Yang pertama itu terkait dengan kesederhanaan sistem ini sehingga mudah untuk dimengerti oleh masyarakat, sehingga proses dari transparansi dan pengawasan dari masyarakat juga akan berjalan karena masyarakat mengerti bagaimana mekanismenya. Kemudian yang kedua itu cenderung merasakan pemerintahan yang stabil karena biasanya didominasi oleh partai-partai besar sehingga dalam mencapai konsekuensi itu sangat mudah dan juga tidak terlalu banyak perpecahan karena di dalam parlemen itu tidak terlalu banyak koalisi-koalisi ya. Dan juga ini tuh dapat mencegah partai-partai ekstremis untuk mencederai kestabilan nasional di dalam tubuh pemerintahan. Kemudian yang selanjutnya itu terkait keterhubungan antara konstituen atau pemilih dengan sang wakil di suatu daerah pemilihan itu akan cukup kuat karena kita sendiri yang memilih mereka dan mereka akan mempunyai tanggung jawab tersendiri akan kita sebagai pemilih mereka. Kemudian, apa kerugian bagi negara yang menganut sistem ini? Yang pertama itu representasi yang cukup rendah ya, atau bahkan tidak adil karena partai-partai besar yang dominan sehingga kita mengesampingkan hak-hak minoritas yang biasanya diwakilkan oleh partai-partai kecil. Kemudian representasi perempuan juga ini juga dipengaruhi oleh struktur partai politik yang biasanya sangat didominasi oleh laki-laki sehingga ini cenderung sangat mempengaruhi perilaku pemilih ya untuk memilih seorang perempuan. Mereka akan menimbang lebih jauh lagi daripada mereka memilih kandidat laki-laki. Kemudian ini tuh cenderung merendahkan ya partisipasi pemilih karena biasanya pemilih itu tidak mempunyai kesempatan yang lain gitu untuk memilih partai di luar partai yang mendominasi daerah pemilihannya sehingga ini membuat mereka berkecil hati terhadap suara mereka. Yang selanjutnya itu terkait keterbuangan suara yang cukup banyak sekali seperti yang di awal sudah saya jelaskan, sudah saya contohkan seperti dalam sistem pluralitas itu akan ada banyak sekali suara yang terbuang dan bahkan suara tersebut kalau misalkan diakumulasikan seperti contoh tadi kandidat A dan kandidat B itu seharusnya mendapatkan 60% tapi kalah dengan kandidat yang hanya mendapatkan 40% gitu ya, sehingga kita harus mempertanyakan bagaimana dengan 60% pemilih itu, bagaimana dengan hak-hak mereka. Kemudian
Yang terakhir itu adanya malpraktik. Biasanya dalam malpraktik di sistem mayoritas ini ada yang dinamakan gerrymandering. Di sini biasa ada partai politik yang berusaha untuk memanipulasi daerah, memecah belah daerah pemilihan mereka sehingga mereka mendapatkan kursi yang lebih banyak. Nah, itulah penjelasan saya terkait sistem mayoritarian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa.